Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan kami. Alhamdulillah pada minggu yang berbahagia ini. Minggu apa Sabtu ya? Sabtu ya kalau nggak salah. Sabtu yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi langsung di rumah kediaman seorang pengusaha yang sukses di bidang perikanan. Nah, orang Indramayu banyak memanggil beliau itu dengan sebutan bos. Wah, siapa yang nggak kenal dengan Bos Darto? Nah, ini dia orangnya di samping saya. Jadi Bos Darto ini, teman-teman, beliau adalah pengusaha yang sangat sukses di bidang perikanan. Kapalnya juga banyak banget gitu kan. Ini luar biasa, makanya hari ini kita pengen coba menggali seputar kehidupan beliau, tentunya juga dengan usahanya. Dan tak lupa juga saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kebetulan ditugaskan di Komisi 2 yang meliputi salah satunya adalah perikanan dan kelautan. Maka dari itu saya juga butuh masukan, butuh input seputar tentang kondisi nelayan yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya di Karangsong seperti apa. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita sapa. Ini dia Bos Darto. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Jangan panggil bos. Aduh, jadi nggak enak. Yang pantas yang panggil bos tuh bos. Aduh, saya mah belum jadi bos. Kalau kita masih kuli di Koperasi Minas Sumitra. Saya mah belum bos, jadi amin. Saya manggilnya bos. Mudah-mudahan aja ketularan jadi bos kan. Amin. Punya kapal banyak ngikutin kayak Bos Darto. Siap. Bos Darto, kalau hari libur nih aktivitasnya apa sih? Kita pengen tahu gitu kan. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkenan bertemu sama Mas Ilal, seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, alhamdulillah tatap muka. Sekarang ini juga kalau tipnya kita kalau libur tuh tidak ada libur, Mas. Nggak ada libur ya, karena pelayanan kita sebagai pengurus KPL Minas Sumitra di bidang perikanan. Karena setiap hari ada kegiatan di tempat pelelangan. Ada kegiatan di tempat pelelangan. Kalau libur tuh hari-hari besar aja, misalnya Idul Fitri, ya, atau hari kemerdekaan itu. Berarti waktu sama keluarga juga berkurang ya, Bos ya? Iya, berkurang, tapi ya kita juga ada tip-tip tersendiri gitu, buat menyenangkan keluarga. Gitu. Oke, Bos. Gini Bos, kita ini pengen tahu nih perjalanan kehidupan Bos Darto sampai sekarang di puncak. Nah, karir itu seperti apa sih dulunya gitu kan? Kita pengen tahu nih. Coba dong kasih informasi ke kita. Ya, alhamdulillah kata Mas Ilal atau Kang Ilal aja lah. Enggak, asal jangan undang payah, guys. Masih muda, masih ganteng. Sebetulnya nelayan dulu itu identik dengan kaum marginalnya. Dulu kita 9 bersaudara, bapak saya nelayan kecil, ibu saya jualan pecel atau rumbah kata orang Indramayu mah. Dulu saya sampai sempat tidak lulus SD. Nggak lulus SD? Ya, saya kelas 5 berhenti, bahkan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena kehidupan orang nelayan itu identik dengan kemiskinannya. Karena apa ya, waktu itu TPI-nya bukan di Karangsong, masih di Brondong. Tapi kegigihan nelayan Indramayu, khususnya nelayan Karangsong atau nelayan Brondong juga, dulunya di Brondong, sekarang di Karangsong. Ada penemuan-temuan dulu itu, bukan dulu, sekarang juga masih memimpin di koperasi, dia sebagai Dewan Penasehat. Atasan kami namanya Pak Haji Tisah. Oh, Pak Haji Tisah. Pak Haji Tisah. Siapa yang Pak Haji Tisah? Iya, dia guru besar kita, bahkan ya katakanlah gurunya nelayan Karangsong, Brondong, Indramayu khususnya. Dulu itu pakai jaring, bukan ginlet
senar tapi nelon. Berjalannya waktu, ada penemuan-penemuan dari beliau, kita ngikuti. Kenapa? Kita juga dulunya itu tukang kuras kongsi. Kuras kongsi itu apa itu? Kalau kuras kongsi itu bersih-bersih tempat lelangan ikan. Itu luar biasa. Nah, kalau bahasa gaulnya tukang apa ya, kata orang sini makarlak, tukang minta-minta ikan juga di situ. Karena umur saya masih kecil, umur 11 tahun. Dari usia berapa itu? Saya usia 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun karena putus sekolah. Karena dulu tuh kehidupannya tuh seperti apa orang nelayan, tapi alhamdulillah tahun 2020 katakanlah nelayan Indramayu sekarang Song tidak dipandang sebelah mata lagi. Ya. Oke. Berarti itu perjalanan berapa tahun tuh, Bos? Kalau kita perjalanannya tuh sampai semenjak tahun 95. 95 ya? Pas kita nikah itu tahun 95, nikah muda, Mas. Nikah muda. Iya, tapi tahun 92, 93 itu kita masih di Berondong sih, jadi tukang kuli lah. Kulinya di Pajitisa, tunggu perahunya Pajitisa. Kalau malam itu kita masak, kalau pagi ya masakannya itu buat makannya ABK dan nakoda. Terus jam 8-nya aktivitas dan seterusnya. Terus berjalannya waktu kita diangkat jadi tenaga kerjanya tempat lelang ikan yang digaungi KPL Minas Sumitra. KPL Minas Sumitra. Dulu bukan KPL, KUD. KUD ya, namanya Koperasi Unit Desa. Tapi sekarang diganti karena khusus perikanan laut, jadi Koperasi Perikanan Laut, namanya KPL Minas Sumitra. Di tengah perjalanan ada pasang surutnya juga, Mas. Oke, pasti ya. Ya, ada ya, karena di Laut Jawanya udah fishing ground atau banyak kapal. Kita pindah ke Natuna. Natuna juga sama juga. Sekarang alhamdulillah pindah ke Laut Aru, Papua. Laut Aru, Papua. Ya. Oke. Itu berkat alhamdulillah pemerintah Pak Jokowi. Iya, itu dulu tuh tidak ada sampai operasi ke laut. Operasi ke laut nggak ada dulu. Ke wilayah timur. Wilayah timur ya. Karena berkat pemerintahannya Pak Jokowi waktu 2014 dibukalah di laut timur. Ya. Disitulah mulai pergerakan perekonomian nelayan Indramayu sekarang Song agakkan menyenangkan. Sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai ketua KPL Minas Sumitra. Ya, itu tahun berapa, Bos, jadi ketua KPL itu? Dulu kita tuh kan karirnya dari nol gitu kan di KPL Minas Sumitra. Dari tukang kuras kongsi atau tukang bersih-bersih tempat lelangan ikan sampai diangkat jadi karyawan Trace tahun 95. Trace itu tempat ikannya. Itu kalau bahasa Indramanya bakul. Jadi bakul gelebuk itu tuh tempat tempat ikannya tuh, wadahnya ikan gitu, namanya trays atau basket. Ya, berjalannya waktu kita dipindah lagi ke karyawan BBM. BBM itu bahan bakar minyak buat perbekalan nelayan itu kan. Salah satu kan itu. Tahun 2007 kalau nggak salah kita diangkat jadi manajer pemasaran BBM. Terus berjalannya waktu ada pergesekan di Minas Sumitra karena perubahan juga. Waktu itu yang memimpin Koperasi Minas Sumitra itu Pak Ono Surono. Pak Ono ya. Ya, beliau itu anggota DPR RI. Siap. Karena dia terlalu sibuk, dia menyerahkan KPL Minas Sumitra di anggota.
anggotanya, karena dia sudah menjadi anggota DPR RI, jadi otomatis beliau itu mengurusi seluruh Indonesia, perwakilan kan itu kan. Tapi kita bukan Minas Mitra aja gitu kan. Jadi beliau menyerahkan ke anggota, menyerahkan tampuk ketua umum KPL Minas Mitra waktu itu. Nah, disitulah ada rapat luar biasa. Wow, berarti rapat luar biasa ya? Ya, rapat luar biasa diserahkan ke anggota. Terjadilah pemilihan ketua baru. Terjadilah antara anggota itu ada 2 yang dicalonkan. Pertama Pak Haji Judah, dan yang kedua saya sendiri, Pak Darto atau Mas Darto atau Kang Darto. Siap, Bos. Nah, terjadilah hitung-hitungan suara. Alhamdulillah kita dikasih mandat sama anggota suruh nakodain KPL Minas Sumitra. Tahun berapa itu, Bos? Itu tahun 2016. Iya. Berarti sudah berjalan hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Capaian apa yang udah dicapai KPL Minas Sumitra di bawah kepemimpinan Bos Darto nih? Jangan Bos lah, Kang Darto aja lah. Saya malu ini. Iya memang udah pantas dibilang bos ini kan. Mudah-mudahan jadi bos beneran ini. Amin. Jadi alhamdulillah dulu juga di bawah gaungan Mas Ono Surono juga ya cukup lumayan bagus, tapi kita juga yang tadinya bagus kita bagusin lagi, yang belum bagus kita benahi. Alhamdulillah grafik Raman tuh mencapai tadinya 300 sekian miliar setiap tahun, sekarang 2020 sampai 500 miliar. 500 lebih. Miliar per tahun. Per tahun 500 miliar. 500 miliar. Itu kalau beli kerupuk duitnya sebanyak apa itu? Enggak tahu. Dipanggil tetap itu. Itu ramanya. Itu juga belum maksimal, Mas. Atau Kang Hilal ya. Karena apa? Kita tuh Karangsong tuh belum ada bulognya. Kalau petani mah ada bulognya. Jadi kalau musim panen berlimpah, jadi ada standarisasi padi. Tapi kalau nelayan berlimpah tidak ada standarisasinya. Karena tidak ada bulognya. Apa itu bulog? Tempat penyimpanan padi. Kalau di petani. Tapi kalau di nelayan, apa itu bulognya? Cold storage. Iya. Misalnya ada cold storage, kalau nelayannya berlimpah penghasilannya, atau jangan sampai kita masukkan ke cold storage, itu ibaratnya bulognya. Jadi supaya harga itu standarisasi. Itu juga mengangkat nelayan-nelayan kita juga harganya stabil, tidak turun. Mengangkat sumber daya manusia juga, kehidupan setaranya dari stabil harga itu. Bukan untuk juragan-juragan besar, itu untuk umum. Iya. Nah, kalau Ramannya besar, misalnya pemerintah daerah juga PAD-nya besar juga. Itu. Kebetulan Mas Ilal jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat nih, kita tagih nih. Oke, beres. Sebelum nanti kita tanya-tanya lebih dalam tentang kondisi nelayan, saya mau menanyakan seputar isu tentang nelayan nih. Nelayan itu identik dengan kalau dengan juragan-juragan itu kerja dengan juragan ya. Kerja dengan juragan. Ada beberapa isu atau yang hangat gitu kan. Itu ada kontraknya nggak sih? Oh iya, Bos. Itu kelebihan nelayan Indramayu Karangsong. Kelebihannya di sini seperti sistem kekeluargaan. Sistem keluarga. Iya, tidak ada kontrak-kontrakan. Tidak ada kontrak. Iya, berarti udah hubungan emosional gini. Kalau nelayan Karangsong nggak seperti nelayan-nelayan daerah lainnya, nggak tahu. Katanya di sana sistem kontrak atau
sistem digaji. Digaji. Kalau di sini sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Iya, bagi hasil. Misalnya ramanya besar, dapatnya besar. Oke. Gitu. Jadi setiap ABK itu punya investasi. Punya investasi. Iya, jadi punya saham di kapal tersebut. Karena sistemnya bagi hasil. Oke, jadi sama-sama merasa saling memiliki. Memiliki. Ya? Makanya nelayan-nelayan Karangsong kalau kapalnya itu benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga. Iya. Oke. Anak buahnya udah berapa? Alhamdulillah anak buah sekitar 200-an. 200. Luar biasa. Kapalnya punya berapa, Bos? Insya Allah. Bisik-bisik aja nih. 10, Insya Allah 12. Wah, 12 luar biasa. 12 guys. Satu kapal itu bisa penghasilan per 3 bulan ya? Per 4 bulan. Per 4 bulan itu miliaran. Amin. Sekali datang itu miliaran. Bayangkan kalau katakanlah satu kapal bisa menghasilkan 2 miliar, ada, Bos? Ya ramanya sampai 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar kali 12 5. kapal berapa itu? Kalau beli kerupuk berapa banyak itu kerupuknya gitu kan? Kerupuknya Luar Haji biasa. Wakyan, ya. Terus ada lagi, Bos. Siap. Nelayan kita nih punya kartu ini nggak? Kartu tanda nelayan gitu. Oh iya. Ada nggak kartu tanda Jadi, nelayan? dinas Biar membackup gitu kan asuransi ataupun Betul. apa itu. Kalau nelayan tuh dulu tuh ada program Dinas Perikanan yang digaungi Pak Haji Hakim gitu. Ada itu nelayan buat nelayan kecil. Buat nelayan kecil ya. Iya, kalau nelayan besar yang 30 GT ke atas 30 GT ke atas. itu koperasi juga meng-backup. KPR Luna Sumitra ada santunannya. Bahkan kemarin juga ada BPJS-nya, asuransinya melalui Pol Air Jabar lah, Pol Air Jabar. Saya baru kurang lebih 200 orang, 200 jadi bertahap lah. Tapi Minas Mitra juga ada ya? Ada santunannya, ada kalau nelayan sakit perobatannya. Berarti di backup BPJS ya? BPJS langsung. BPJS langsung ya, di backup. Kalau yang nelayan besar, kalau yang nelayan kecil ada kartunya gitu ya? Dulu waktu Ibu Menteri kalau nggak salah seingat kita Ibu Menteri Ibu Susi itu ada nelayan Indramayu di wilayah Eretan tapi nelayan kecil katanya, tapi kita dengar juga ya ada kartunya, ada asuransinya. Itu kalau meninggal katanya dapat dana asuransi dari kenelayan yang dibawa naungan KKP ya? Iya, waktu itu. Tapi sekarang juga kemungkinan, apalagi menteri yang baru, dia itu backgroundnya dewan juga, anggota dewan atau DPR RI dari fraksi Gerindra, komisinya 4 lagi. Iya, dia betul. itu di bawah naungannya, insya Allah dia juga akan lebih baik lagi. Amin. Kita doakan ya agar walau bagaimana kebijakannya ini sangat berpengaruh terhadap nelayan-nelayan kita gitu kan. Apalagi Indramayu banyak masyarakatnya yang bertumbuh pada sektor perikanan dan kelautan gitu kan. Jadi kita tunggu gebrakannya Pak Menteri ini kan. Terus yang berikutnya, saya sering mendengar keluh kesah daripada nelayan. Minggu kemarin itu nelayan-nelayan kecil datang berbondong-bondong ke rumah saya, Bos. Yeah. Saya setiap weekend itu saya buka rumah untuk mereka yang mau ngobrol dengan saya gitu kan. Setiap minggu itu, Bos. Mereka menyampaikan salah satu problem yang dihadapi gitu kan, itu muaranya dangkal. Nah, kalau di Karangsong mengatasi muara dangkal itu gimana? Iya, insya Allah. Padahal itu Karangsong tuh kata orang nelayan mah nelayan kecil aja nggak bisa masuk. Tapi berkat kegigihan nelayan-nelayan kita sampai iuran patungan beli kapal keruk atau tongkang dikasih beko jadi dikeruk. Makanya sampai GT 100 ton juga bisa masuk. Bisa masuk. Kalau berarti di Karangsong mah aman ya? Aman, karena dulu kan ada isu dangkal dan sebagainya. Insya Allah Karangsong tidak. Ya, kalau Karangsong aman ya. Soalnya ini banyak nelayan-nelayan yang di luar Karangsong ini ya, khususnya di Brondong gitu kan. Mereka menyampaikan keluh kesah itu kepada saya.
Ya, makanya saya pengen tahu penanggulangan kalau muara dangkal itu seperti apa gitu. Iya. Apakah kalau dengan dikeruk itu nanti akan menjamin menjamin nggak pasir itu datang lagi gitu kan? Nggak, tidak datang lagi itu menjamin nggak, Bos? Enggak menjamin karena Berarti pasir itu pasti akan datang lagi ya? Kan dulu juga kan Minas Mitra itu kan tempatnya di Brondong. Kan kapal keruk itu atau tongkang itu kan dari dulu waktu zamannya Pak Haji Mustaqim. Mulai 1, 2, 3. Oke Bos, kita lanjutkan lagi nih Bos. Tadi sempat terputus Bos, ada gangguan teknis. Jadi tadi sampai mana kita? Oh, sampai nelayan kecil ya Bos ya? Iya. Nah, nelayan kecil ini tadi problemnya tuh Bos, muaranya ini dangkal gitu kan. Apakah dengan dikeruk itu udah memberikan solusi gitu kan? Enggak juga. Enggak juga ya? Karena gini, kalau muara Brondong, muara Song tuh muaranya tuh hidup. Hidup ya, berarti Hidup. Pasir tetap berjalan. Jadi otomatis Mas Iral atau Kang Ilal sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat nih, ini PR buat sampean. Solusi yang pasnya tuh seperti apa? Ya, Bos, solusi. harus diapain nih? Nah, kita juga minta bantuan juga Karangsong juga seperti itu juga karena otomatis ada penutupan itu pasir-pasir itu. Paling tidak bikin generasi yang itu kemarin juga kita ngomong sama maaf ini anggota DPR RI. Oke. Di komisinya juga Mas Daniel ini. Maksudnya datang. Iya. Nanti katanya bulan depan timnya akan turun ke Karangsong. Karena sama juga, cuma bedanya Brondong sama Karangsong. Tuh, kalau Karangsong punya kapal keruk. Jadi ya setiap hari ngerukin. Ya, kalau Brondong kan tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kapal-kapal kecil atau jukung, namanya jukung yang 6 GT itu, 6 GT atau 4 GT itu ya otomatis di sana bikin kalau orang Indramayu mah baro di sender gitu. Tapi di sender juga kalau di Brondong itu paling susah sebetulnya Mas, karena akses jalannya tidak ada. Makanya Minas Mitra pindah di Karangsong tuh, karena muara Brondong tuh susah diolah. Buat penyandaran kapal-kapal, apalagi kapal-kapal sekarang besar-besar Mas. Jadi kalaupun di sender juga susah ya? Susah. Itu ya? Iya, otomatis paling tidak itu bantuannya pakai tongkang solusinya. Berarti solusi sementara aja. Sementara. Jadi kalau musim barat lewatnya ada muara Warsitem namanya. Itu ya, dari barat, dari sana muara Song lewat Bentangan Song katanya. Kalau musim timur muara Balok, Pancer Balok, Tiris. Iya, kalau Tiris Bancer Payang. Jadi kita juga dulunya di situ, jadi tahu semua kondisinya. Iya, siap. Paling tidak ya minta bantuan kapal tongkang dan bekonya. Bekonya ya. Iya, jadi tapi itu juga efisien juga, biayanya sedikit, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma kalau rupanya di Pus Brondong ini ya. Misalnya nelayan kecil mengeluh, aduh tutup muaranya, dikeruk aja 1 hari, udah 14. Tapi sistemnya ada 3 muara di sana tuh. 3 muara? Iya, kalau musim barat yang dikeruk Bentangan Song atau Bentangan Warsitem. Bentangan Warsitem. Iya, itu tidak dikeruk 5 hari juga udah selesai. Nah, kalau musim timur yang dikeruk Bentangan Tiris atau Pancer Payang. Iya, jadi sekitar 15 hari udah selesai, bisa jalan itu karena tergantung cuacanya. Tapi kalau di Karangsong beda, karena nyontor langsung, jadi pakai sendiran. Oh, kalau di sender itu bisa? Bisa, itu udah kemungkinan kata Mas Daniel mau dipelebarin muaranya, terus bikin apa itu kita juga lupa, di sana ada datanya. Insya Allah Karangsong juga. Oh iya. Berarti luar biasa nih Mas Daniel ya. Iya. Kemarin hari ini Mas Daniel punya PR
kontribusi beliau buat nelayan nih nggak main-main gitu kan, Betul. bertekad untuk melakukan itu. Dan kemarin juga kalau nggak salah Mas Daniel juga mengupayakan apa namanya persoalan CP ya, Ya. bos ya. Alhamdulillah selesai itu ya yang ditangani Mas Daniel itu ya. Iya, salah satu CP di situ juga Keluar semua bos. keluar semua. Wah, Bahkan luar biasa. Pak Menteri sekarang lebih apa ya? Pak Akomodatif. Edi itu, iya, lebih begitu bayar pendapatan negara besoknya keluar lewat online langsung sekarang. Online langsung ya. Iya. Kemarin juga kita CP2 langsung begitu bayar, hari ini besoknya dapat CP-nya. Oke. Kemungkinan berkat itu perjuangannya Mas Daniel juga. Alhamdulillah. Sama Pak Luhut gitu. Pak Luhut ya, iya luar biasa. Terima kasih Pak Luhut atas bantuannya masyarakat Indramayu. Yang berikutnya nih, bos, saya kebetulan membidangi tentang perikanan dan kelautan. Jadi sedikitnya saya ikut membahas, ikut ada di dalamnya gitu kan. Nah, beberapa poin yang akan dilakukan oleh dinas provinsi ya. Iya. Salah satunya saya lihat dan saya sampaikan itu revitalisasi TPI. Betul. Sejauh ini sudah perkembangannya sudah sampai mana? Kemarin tuh kita tuh sama tim pengurus KPL Minas Mitra, Dewan Pengawas juga dan penasehat. Bukan tahun kemarin ya, karena ini baru berapa hari gitu kan, tahun kemarin dipanggil sama Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, diskusi ke sana. Salah satu membahas revitalisasi sama Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat, Pak Jafar ya. Pak Jafar Ya. dan Pak Hakim juga hadir Ya, di sana. Alhamdulillah Pak Gubernur sangat konsen ke Karangsong. Bahkan saya khusus nelayan Indramayu Karangsong, saya terima kasih sama Pak Gubernur. Terima sudah kasih, Pak konsen, katanya dia akan membangun cold storage 1000 ton. Wah iya, Ya. itu masuk juga itu, sudah masuk gitu. Jadi sampean juga di komisinya, barangkali Pak Gubernur lupa karena kesibukan banyak, sekali-kali disendur. Oh siap, pasti karena Iya. dinas pasti akan rapat dengan kita. Jadi Iya. kita pasti tahu 100% dapur dinas lah seperti apa. Dan kemarin juga alhamdulillah ya poin-poin yang tadi disampaikan Bos Darto sebetulnya sudah masuk. Ya. Alhamdulillah Indramayu dapat prioritas lebih tadi. Amin. Betul sekali sesuai dengan yang disampaikan oleh Bos Darto ya, TPI gitu kan. Prioritas TPI itu hampir semua. Betul. TPI juga, Mas. Sekarang bukan di situ, maunya dipindah ke tempat yang lebih bagus lagi, strategis. Bahkan di sampingnya itu ada cold storage-nya. Jadi TPI cold storage jadi kawasan industri. Bisa tidak mengganggu wisata Karangsong juga mangrove. Jadi lewatnya juga ada. Itu udah ada master plan-nya di Dinas Perikanan. Oke, siap. Dan kita juga terima kasih atas pembangunan docking. Docking sudah beres Iya, ya. tapi belum operasional. Tapi Kira-kira kapan operasionalnya? ya, nanti kita tanya ke apa itu yang perdagangan tuh. Siapa tuh Pak Patris? Pak Tisna. Pak Tisna. nanti Oke, kita- Pak Tisna, awas kapan nih? Saya tanya kapan. Kalau bisa segera mungkin, lebih cepat lebih baik gitu kan. Jangan nunggu lama-lama. Betul, karena itu salah satu fasilitas nelayan. Betul. Supaya nelayan kita jangan bongkar di muara-muara yang lain, karena ada fasilitas yang mewadai, otomatis dia itu lebih nyaman ke daerah kita sendiri. Gitu. Ya. Baik, itu revitalisasi loh. Fokus untuk Indramayu ini sangat luar biasa pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu kan. Kemudian juga saya menyampaikan dalam rapat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Salah satunya saya minta agar perizinan ini tolong jangan dipersulit untuk nelayan-nelayan kecil nih gitu kan. Sejauh ini Bos Darto, kalau nelayan-nelayan kecil ngurus perizinan di provinsi itu gimana?
Setahu kita ya, kita yang ada juga yang kapalnya di bawah 30 GT, aman, enak, bahkan sekarang pakai online juga nih. Pakai online juga iya, ya. Hebat nih Pak Ridwan Kamil nih, ya pakai online. Itu kemungkinan kalau belum keluar ada salah satu yang kekurangan persyaratan itu. Kalau persyaratannya komplit semua, insya Allah lancar. Gitu. Jadi tidak terganggu lah. Baik Pak, kalau kayak gitu berarti apa yang saya sampaikan dalam rapat tentunya juga direspon baik oleh dinas gitu kan, sehingga nelayan kecil dipermudah untuk memberikan perizinan gitu kan. Nah, mungkin ini tiba saatnya saya harus minta ilmu dari Bos Darto nih. Apa yang harus saya lakukan lagi untuk kebaikan para nelayan nih Bos? Saya minta ilmunya nih, kasih saya informasi biar saya bisa ngomong di dinas itu enak lancar gitu. Coba bagi dong ilmunya. Iya. Gini ya, apalagi sampean udah duduk nih. Siap Bos. Duduk di DPRD provinsi, kita juga kan mau menyampaikan ya, setidaknya perhatikanlah nelayan-nelayan kita gitu, nelayan-nelayan Indramayu khususnya dapilnya sampean nih. Oh pasti, pasti. Saya itu Sabtu Minggu, saya pasti di Indramayu Bos. Betul ya, untuk itu ya yang kita sampaikan tadi tuh mohon dikawal. Pasti Dikawal ya tentang cold storage. Karena Pak, cold storage itu yang kita sampaikan terus sama Pak Menteri juga. Kemarin diskusi sama Pak Menteri, saya sampaikan cold storage. Karena Pak, cold storage itu kita ulangin sampai sekarang juga, ulangin terus. Cold storage itu ibaratnya bulognya nelayan. Betul. Jadi kita tidak neko-neko minta sama Mas Ilal atau Kang Ilal ini. Siap Bos. Siap dikawal bosku. Itu cold storage karena katanya tahun 2021 akan dibangun. Sekarang akan ada pengurugan kata pemerintah daerahnya, Pemda Indramayunya gitu Mas. Nah, tentang apa ya, ilmu apa ya kira-kira kita juga dapat ilmunya dari Pak Haji Tisa ini. Apalagi yang harus ya saya perbuat gitu kan. Minimalnya saya bisa menyuarakan, syukur-syukur bisa direalisasikan gitu kan. Pasti saya akan vokal ketika ngobrol, ketika rapat dengan dinas-dinas terkait untuk menyampaikan tadi aspirasi dari para nelayan gitu. Ya. Terima kasih ya, paling tidak itu karena kita juga bekonya kan butuh penambahannya buat muara itu kan. Sementara ini kan sering abrasi ya, jadi kan harus kerja ekstra itu si beko itu. Ya kalau sekiranya ini Mas Dani, Mas Ilal, maaf. Saya tuh sering ketuker, orang tuh sering manggil saya itu Mas Daniel. Karena sering sekali saya dipanggil Mas Daniel. Iya, Pak. Mukanya sama, badannya dua. Sering sekali saya dipanggil Mas, ke desa mana dipanggil Mas Daniel, ke desa mana dipanggil Mas Daniel. Saya bingung sebetulnya ganteng siapa gitu saya sama Mas Daniel aslinya itu. Dua-duanya ganteng. Karena dua-duanya laki, jadi dua-duanya. Oh iya betul. Tapi beliau udah laku, saya belum. Nanti laku. Karena sampainya belum sih, belum. Harus belajar sama Bos Darto nih gitu kan. Siap. Ya paling tidak itu aja lah. Cold storage ya. Cold storage. Oke, itu PR saya. Cold storage. Rapat dengan dinas pasti saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan itu untuk cold storage. Dan itu buat cadangan barangkali bekonya rusak, mohon izin minta bantuan beko buat nelayan. Beko? Ya. Beko ya. Iya. Baiklah. Iya. Kalau beko nanti pasti saya akan sampaikan. Pokoknya semua apa yang saya dengar, saya perhatikan gitu kan. Titipan-titipan aspirasi saya pasti sampaikan, dan saya juga tidak ada bosan-bosannya Bos. Saya ketika rapat itu saya rekam. Jadi biar orang itu tahu gitu kan
saya kerja ini bener-bener buat masyarakat gitu kan. Siap, ya harus dong. Seperti itu bos. Karena sampean itu kan dipilih sama orang nelayan juga. Betul. Itu. Siap. Iya. Oke, ini mungkin Siap. yang sesi terakhir bos. Ini ada saya tadi barusan tuh ngupload menginformasikan ke medsos gitu kan di Facebook halaman saya. Banyak sekali ini pertanyaan dari netizen. Bos. Oh iya. Kalau netizen itu maha benar dengan segala komentarnya sebetulnya netizen ini gitu kan. Jadi ada beberapa poin gitu kan yang mereka nitip tanyakan kepada Bos Darto. Gitu kan. Yang pertama ini dari saya ini dulu ya. Ada yang nitipkan salam juga buat Bos Darto katanya dari Susniyawati Xiaocia. Waduh namanya bagus banget ini. Cina-cinaan. Siap. Katanya nitip salam buat Bos Darto gitu kan. Terus kemudian juga ada yang bertanya lagi, Bos, nelayan tradisional itu gimana kesejahteraannya gitu kan? Oh iya, ya nelayan tradisional tuh ya termasuk nelayan kita juga nelayan tradisional. Oh gitu. Iya, ya lumayan lah. Lumayan ya. Alhamdulillah, Nah, itu udah dijawab oleh Bos Darto. Iya. Kesejahteraannya cukup baik gitu Cukup kan. baik. Ini ada yang bertanya lagi Bos, tapi apa perlu saya tanyakan ini ya? Katanya apa namanya? Yang kerja di KUD Minas Sumitra itu sistem apa namanya rekrutmennya terbuka atau tertutup Bos? Oh iya, kalau di Koperasi Minas Sumitra itu kan punya anggota ya, anggotanya juragan gitu kan. Dan ada juga nelayan gitu kan, nelayan juga kan punya anak. Jadi terbuka dan tertutup. Oke, berarti semi terbuka ya? Betul, karena prioritas juga buat anak juragan. Juragan anggota Nah, juga ya. terus para nakoda atau Nakoda. ABK Oke. gitu. Oke, berarti kebanyakan orang Karangsong ya? Betul, Karangsong, Poman, Pabenudik, Brondong. Hanya seputar Iya, sini seputar penyangga. Tapi ada profesionalnya juga. Ada Karena yang kan memang kita sengaja ya? juga butuh orang profesional. Oke, Gitu, betul ya. betul. Siap, siap. Nah, tuh udah dijawab. Ini pertanyaan dari Novi Agustian. Tadi dia menanyakan seperti itu. Kemudian mungkin nih satu lagi nih bukan pertanyaan sih, ini meminta dari Alwi gitu kan. Jaluk iwak tunai gah Padewan. Waduh, saya bilang terus saya jawab tunanetra tah. Kalau ikan tuna itu ada juga ya? Kalau di Karangsong, kalau ikan tuna tuh ada tapi baby tuna. Baby tuna. Baby tuna. Jadi anakan Mantap ikan itu. tuna. Oke. Karena kalau ikan tuna operasinya di Laut Cina Selatan. Cina Selatan ya. Kalau bibit tuna di Laut Jawa juga banyak. Bibit tuna. Baby, ya. Baby. Babyku anakan lah. Anakan ya. Iya, tapi tidak mengurangi rasa lezatnya Lezatnya sama. ya. Delicious. Tapi kalau ikan tunanya tuh kita dengar gitu, apalagi bluefin itu sampai miliaran satu ekor tuh. Satu ekor. Satu ekor. Bluefin itu. Bluefin yang 200 kilo. Manfaatnya apa itu? Yang gue nggak tahu orang Jepang ini. Kan Katanya sih ekspor. mengandung ini ya omega 4 ya. Ya, salah satu untuk mencerdaskan anak juga. Betul, gitu. betul. Memang itu nikmat banget kalau dimakan mentah juga. Itu masih terasa nikmat. Iya. Saya doyan sekali soalnya ikan tuna itu kalau. Betul, kemarin juga kita kunjungan ke Bacan ya. Itu makanya ikan tuna mentah. Oke. Iya, kita juga alhamdulillah itu waktu itu kan disuruh sama Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsi Jawa Barat ya, Dinas Perikanannya suruh Pak Ridwan Kamil go to fish ke sana. Tapi karena di sana alamnya beda. Dengan speed kapal Karangsong atau Indramayu, jadi kita coba ke sana nelayannya nggak kuat, jadi pulang, jadi otomatis ada kendala.
Seperti itu. Oke. Baiklah, saya pikir ini sudah dijawab semua. Saya cukup nyaman juga ngobrol dengan Bos Darto ini, luar biasa banyak informasi, banyak ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman beliau, dari strategi-strategi beliau gitu kan untuk mengatasi persoalan-persoalan nelayan. Terima kasih banyak. Ini menjadi PR juga untuk saya secara pribadi yang harus saya suarakan di provinsi agar kesejahteraan nelayan khususnya di Kabupaten Rame bisa lebih meningkat lagi.